Dewan Juri yang terhormat, ketika kasus korupsi terus terjadi di suatu negara yang memiliki kasus korupsi yang sangat tinggi, ketika mereka terus mengambil uang rakyat, ketika mereka terus mengambil hak-hak rakyat dengan penanganan kasus korupsi yang sangat buruk, Dewan Juri yang terhormat, ini dapat menyebabkan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam suatu negara tersebut untuk berkembang, dalam suatu negara tersebut untuk maju. Dewan Juri yang terhormat, dana yang seharusnya digunakan untuk menjalankan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat justru malah disalahgunakan oleh para orang-orang ini, Dewan Juri yang terhormat. Tentunya ini menyebabkan banyak sekali kerugian terhadap masyarakat dan negara itu tersendiri. Untuk itu, kita sudah seharusnya tidak memperpanjang kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat. Kita sudah seharusnya tidak memperpanjang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Maka masuk ke poin pertama, Dewan Juri yang terhormat, mengapa mahasiswa? Karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Karena mahasiswa merupakan langkah awal maupun starting point mereka untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ketika sebelum mereka mau memasuki lembaga pemerintahan, ingin bekerja, Dewan Juri yang terhormat, mereka akan yang namanya kuliah terlebih dahulu, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami percaya ketika sistem masuk ke dalam universitas ini diubah menjadi indeks kejujuran yang lebih utama, yang diubah menjadi indeks kejujuran, Dewan Juri yang terhormat, ini akan mendidik mereka untuk memiliki karakter kejujuran, Dewan Juri yang terhormat. Karakter ini akan terus lengket ke dalam dirinya ketika nantinya mereka akan duduk di pemerintahan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Ini akan menjadi bekal mereka, bekal yang baik terhadap suatu negara ketika melanjutkan pemerintahan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, poin selanjutnya adalah di sini kami memiliki mekanisme di mana nantinya kami akan membuat sebuah lembaga pendidikan yang akan mengukur indeks kejujuran suatu lembaga pendidikan serta siswa dari sekolah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara pertama akan menyampaikan argumen berupa justifikasi serta practical benefit. Pembicara kedua akan menyampaikan worst case yang akan terjadi. Pembicara ketika mosi tidak berjalan. Pembicara ketiga akan menyampaikan akan mengglorifikasikan ulang argumen kami serta menyimpulkan pendapatan kita pada hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat masuk ke poin pertama. Mengapa ini dibenarkan, Dewan Juri yang terhormat? Karena Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara tentang kasus korupsi yang sangat tinggi yang telah merugikan banyak orang, Dewan Juri yang terhormat, maka kami percaya ketika nilai digunakan untuk masuk ke dalam untuk penerima mahasiswa baru, ini tidak ada lagi artinya, Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak tahu apakah dari nilai tersebut memang mereka mendapatkan dengan hasil yang jujur, Dewan Juri yang terhormat. Bisa saja mereka mendapatkan hasil tersebut dari hasil menyontek, hasil searching di sumber-sumber lainnya, Dewan Juri yang terhormat, tidak pure dari memang pengetahuan mereka, Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini tidak bisa menjadi suatu jaminan bahwa nilai ini bisa digunakan untuk masuk ke dalam universitas dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, poin selanjutnya adalah di mana sekalipun mereka memiliki nilai yang bagus, Dewan Juri yang terhormat, sekalipun mereka memiliki pendidikan yang tinggi, mereka memiliki tingkat intelijensi yang lebih baik, Dewan Juri yang terhormat, ini tetap tidak akan kita bisa bawa, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang korupsi, koruptor sekalipun bisa memiliki pendidikan yang sangat tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami percaya ini dapat menjustifikasi bahwa nilai ini tidak bisa menjamin integritas maupun kejujuran seseorang, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sekalipun ada cara lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan kasus korupsi, Dewan Juri yang terhormat, ini tidak akan berjalan. Karena apa? Karena solusi kita lakukan adalah mendekonstruksi nilai kultural dalam masyarakat. Kita harus menanamkan kejujuran dalam nilai masyarakat. Dengan menjadikan ini indeks kejujuran dengan menjadikan indeks ini, Dewan Juri yang terhormat, maka ini adalah salah satu bentuk progresivitas yang akan terjadi dalam penanganan kasus ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, kita harus merubah starting point, Dewan Juri yang terhormat. Kita harus memberikan bentuk dari indeks ini akan memberikan hukuman maupun pecutan terhadap pergerakan-pergerakan yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya adalah masuk ke dalam argumen yang selanjutnya adalah practical benefit yang akan didapatkan, Dewan Juri yang terhormat. Poin pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya ketika indeks kejujuran ini menjadi salah satu syarat untuk seleksi penerima mahasiswa baru, ini dapat mengubah sistem suatu sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Ketika kejujuran ditanamkan di dalamnya, Dewan Juri yang terhormat, maka setiap sekolah Maka ketika kejujuran ini menjadi salah satu hal yang utama dalam sekolah, Dewan Juri yang terhormat, sekolah-sekolah ini akan yang nantinya meningkatkan kejujuran dari siswanya tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena ketika indeks kejujuran ini menjadi salah satu syarat untuk bisa diterimanya siswa dalam universitas, tentu sekolah akan
berlomba bagaimana caranya agar siswa saya bisa memiliki karakter yang jujur, bisa memenuhi indeks kejujuran, bisa masuk ke dalam universitas-universitas. Tentu ketika mereka tidak bisa membuktikan, maka sekolah-sekolah ini juga akan merasa malu, Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak memiliki image yang bagus lagi di masyarakat. Karena apa? Karena berarti sekolah mereka dianggap tidak memiliki kejujuran yang baik, Dewan Juri yang terhormat. Tidak memiliki kejujuran yang sangat menjadi hal yang utama dalam sekolah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, ini akan menyebabkan kompetisi antara sekolah, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena tentunya ketika indeks kejujuran ini menjadi salah satu persyarat, setiap sekolah yang ada di daerah tersebut tentunya akan memikirkan bagaimana caranya agar mereka tetap bisa memiliki image yang baik, Dewan Juri yang terhormat, agar siswa mereka bisa diterima di universitas tertentu. Dewan Juri yang terhormat, sekalipun proposal kami ini tidak terjadi secara baik, sekalipun ada worst case yang terjadi bahwa korupsi tetap masih ada, Dewan Juri yang terhormat, tetapi setidaknya kita memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap penekanan kasus korupsi, Dewan Juri yang terhormat. Dibandingkan dengan tim oposisi yang mereka hanya akan bertahan di status quo saja, mereka mereka tetap berada di situasi di mana korupsi tetap terjadi namun kejujuran juga tidak ditegakkan. Ini tidak akan merubah apapun, Dewan Juri yang terhormat. Justru di sini tim oposisi harus membuktikan bagaimana ketika indeks kejujuran ini tidak ada, mampu menjadi salah satu solusi untuk bisa menekan kasus korupsi yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Lalu poin yang selanjutnya adalah, Dewan Juri yang terhormat, kita bisa lihat dari contoh yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Anak-anak di sekolah bisa memiliki nilai rapot yang tinggi, tetapi pada hasil ujian nasional atau mungkin hasil UTBK-nya ini hasilnya sangat rendah, Dewan Juri yang terhormat. Bisa dibuktikan bahwa di keadaan sekarang memang sangat tidak progresif, Dewan Juri yang terhormat, bahwa di keadaan sekarang memang kejujuran tidak menjadi hal yang dianggap penting bagi setiap lapisan pendidikan, bagi setiap orang-orang yang berada di satuan pendidikan, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu, kami percaya ketika seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka ini nantinya akan memberikan banyak sekali benefit dan nantinya kita akan menghilangkan kasus korupsi secara perlahan, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu, saya bangga menjadi tim pemerintah. Sekian dan terima kasih.